Bayangkan hidup di tengah lautan kesempurnaan yang tanpa henti menuntut lebih. Di sekitar kita wajah-wajah bahagia bersinar dari layar-layar, mengajak kita untuk mencapai versi terbaik dari diri kita. Wajah sempurna, tubuh ideal, kehidupan gemilang. Dunia ini seolah berkata bahwa hanya dengan mencapai kesempurnaan, barulah kita pantas merasa puas, layak merasa bahagia. Namun, semakin dekat kita mencoba meraih citra sempurna itu, semakin terasa betapa jauh, bahkan tak terjangkaunya ia. Kita menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menyempurnakan segala yang ada. Diri kita, lingkungan kita, hingga citra yang ingin kita tampilkan pada dunia. Kesempurnaan menjadi tujuan yang tidak hanya memikat, tetapi juga melelahkan, menekan jiwa dalam bayang-bayang ketidakpuasan yang tak pernah hilang. Apakah ini tujuan hidup yang sesungguhnya? Apakah kita akan menemukan makna sejati dalam pengejaran tanpa akhir ini? Di tengah hiruk-pikuk ini, ada sebuah konsep dari Jepang yang menawarkan sudut pandang lain, wabi-sabi. Filosofi ini mengajak kita untuk tidak lagi menghabiskan hidup mengejar kesempurnaan, melainkan menerima kehidupan apa adanya dalam keindahan ketidaksempurnaannya. Wabi-sabi mengajarkan bahwa hidup yang sempurna tidaklah selalu simetris, tidak selalu rapi, tidak selalu mulus. Justru dalam keretakan, dalam keusangan, dalam ketidaksempurnaan yang tulus, kita menemukan kedalaman makna dan keindahan yang sejati. Mari melangkah ke dalam dunia wabi-sabi, sebuah dunia yang penuh penerimaan dan penghargaan terhadap ketidaksempurnaan. Di sini, kita akan belajar bagaimana melepaskan diri dari bayang-bayang kesempurnaan yang melenakan dan menemukan kedamaian dalam ketidaksempurnaan yang alami. Inilah perjalanan untuk menyadari bahwa kehidupan tidak harus sempurna untuk bermakna, bahwa kita tidak perlu sempurna untuk merasa utuh. Bagian 1. Sejarah singkat wabi-sabi. Wabi-sabi, sebuah konsep yang kini dianggap sebagai salah satu filosofi kehidupan paling mendalam dari Jepang, memiliki akar yang panjang dan kaya akan sejarah. Berawal dari abad ke-15, konsep ini tidak serta-merta muncul sebagai filosofi, melainkan melalui perubahan bertahap dalam cara orang memandang kehidupan, kesederhanaan, dan keindahan yang tersembunyi dalam ketidaksempurnaan. Pada masa itu, kelas bangsawan di Jepang memiliki kecenderungan untuk memamerkan kekayaan dan status sosial mereka. Mereka sering mengadakan upacara minum teh dengan sangat megah, menggunakan peralatan yang diimpor dari Tiongkok, khususnya cangkir-cangkir porselen yang dihias dengan rumit dan mahal. Upacara teh ini bukan sekadar aktivitas minum, tetapi juga menjadi simbol kemewahan dan status. Setiap detil dipilih untuk menampilkan estetika yang sempurna, sesuai standar keindahan pada waktu itu. Bahkan, mereka sering memilih momen bulan purnama untuk minum teh, menambah nuansa mistis dan megah pada ritual tersebut. Namun, seorang biksu Zen bernama Murata Shuko merasa bahwa ada makna yang lebih dalam upacara ini, yang tidak dapat ditemukan dalam kemewahan atau kesempurnaan. Ia melihat bahwa upacara teh haruslah lebih dari sekadar pameran kekayaan. Upacara ini seharusnya menjadi sarana untuk menemukan kedamaian batin, ketenangan, dan keterhubungan dengan alam serta diri sendiri. Dengan visi tersebut, Shuko memutuskan untuk menyederhanakan upacara teh dengan cara yang lebih rendah hati dan jujur. Ia mulai menggunakan peralatan yang sederhana, buatan lokal Jepang, yang jauh dari kesan mewah dan elegan seperti barang-barang Tiongkok. Cangkir teh yang ia gunakan seringkali memiliki bentuk yang tidak sempurna, dengan tekstur yang kasar dan tidak sepenuhnya simetris, namun justru disitulah letak keindahannya. Perubahan yang dibawa oleh Shuko ini tidak berhenti di sini. Para penerus Shuko, termasuk biksu dan praktisi Zen lainnya, terus mengembangkan tradisi ini. Mereka semakin menyederhanakan elemen-elemen dalam upacara teh, menambahkan elemen alam yang memperkuat pesan tentang ketidaksempurnaan dan ketidakkekalan hidup. Alih-alih memilih cangkir yang dekoratif dan berharga mahal, mereka lebih memilih cangkir tanah liat yang kasar dan memiliki goresan alami sebagai tanda sejarahnya. Upacara teh tidak lagi dilakukan di bawah cahaya bulan purnama yang sempurna, tetapi seringkali dilaksanakan di saat bulan tertutup awan atau pada saat-saat yang tak sempurna lainnya,
menggambarkan penerimaan terhadap ketidaksempurnaan dan sifat fana kehidupan. Transformasi upacara teh ini menjadi simbol dari kesederhanaan, ketidakkekalan, dan ketidaksempurnaan yang kemudian dikenal sebagai wabi-sabi. Filosofi ini bukan hanya tentang bagaimana kita melihat benda-benda, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami kehidupan secara keseluruhan. Melalui wabi-sabi, kita diajak untuk melihat bahwa keindahan tidak harus terpaku pada kesempurnaan dan kemewahan, melainkan bisa ditemukan dalam hal-hal sederhana yang alami dan apa adanya. Buddhisme Zen juga memiliki pengaruh besar dalam membentuk wabi-sabi sebagai pandangan hidup. Dalam ajaran Zen, terdapat 3 tanda keberadaan yang disebut dengan 3 ciri kehidupan, atau 3 tanda ketidakkekalan. Ketidakkekalan, impermanence, penderitaan, suffering, dan kehampaan, emptiness. Ketiga konsep ini menjadi landasan bagi wabi-sabi yang menekankan bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara dan penuh ketidaksempurnaan. Kehidupan tidak bisa dipaksa menjadi sempurna karena sifatnya yang terus berubah, penuh ketidakpastian, dan pada akhirnya akan sirna. Filosofi ini mengajarkan kita untuk menerima ketidaksempurnaan, karena dengan menerima ketidaksempurnaan itulah kita dapat menemukan kedamaian sejati. Dalam konteks ini, wabi-sabi bukan hanya sekadar gaya atau estetika, tetapi lebih sebagai pengalaman yang mendalam tentang ketidaksempurnaan yang melekat dalam kehidupan. Melihat dunia melalui lensa wabi-sabi berarti menghargai setiap retakan pada tembok, setiap noda pada permukaan, setiap daun yang mulai menguning, dan menyadari bahwa dalam segala ketidaksempurnaan tersebut ada keindahan yang tak terlukiskan. Tao. Bagian 2. Kesia-siaan mengejar kesempurnaan. Mengejar kesempurnaan adalah seperti berlari tanpa akhir menuju ilusi yang sulit terwujud. Kita hidup di tengah masyarakat yang tak henti-hentinya menyoroti pentingnya kebahagiaan sempurna, kecantikan sempurna, dan kehidupan sempurna. Tak jarang, kita akhirnya terjebak dalam jerat ini, membentuk sebuah fantasi akan hidup yang sepenuhnya sempurna, tanpa cacat, yang sebenarnya tak mungkin ada di dunia nyata. Beberapa orang mungkin memandang kesempurnaan sebagai sesuatu yang subjektif, di mana standar kesempurnaan berbeda bagi setiap orang. Bagi sebagian orang, sesuatu yang tampak sempurna mungkin justru tampak memiliki banyak kekurangan di mata orang lain. Namun, inilah permasalahannya. Jika sesuatu terlihat memiliki kekurangan, maka ia tak lagi dianggap sempurna. Plato, filsuf Yunani kuno, pernah menyatakan bahwa kesempurnaan hanya dapat ada dalam ranah pikiran, sebuah ideal yang hanya bisa hidup di alam konsep. Dunia nyata hanyalah tiruan dari ide kesempurnaan tersebut, dan setiap tiruan pasti memiliki keterbatasannya sendiri. Kesempurnaan juga menabrak sifat dasar alam semesta yang selalu berubah dan bersifat sementara. Segala sesuatu di dunia ini, entah itu benda, makhluk hidup, bahkan ideologi, akan mengalami siklus lahir, berkembang, dan akhirnya berakhir. Ini artinya, meskipun kita berhasil mendekati kesempurnaan, pencapaian tersebut bersifat sementara. Misalnya, seseorang mungkin memiliki pasangan yang tampak ideal. Namun, cepat atau lambat, pasangan itu akan menua. Tubuh yang selama ini dirawat agar tetap sempurna, pada akhirnya akan melemah dan kehilangan daya tariknya. Maka, semakin keras kita berusaha menciptakan dan mempertahankan kesempurnaan, semakin mudah pula hal itu runtuh dan memudar seiring waktu. Lao Tzu, seorang filsuf Tiongkok kuno, menyatakan hal serupa dalam ajaran Taoismenya. Menurut Lao Tzu, sesuatu yang berlebihan justru lebih mudah runtuh dan rusak, ibarat cangkir yang terlalu penuh hingga mudah tumpah, atau pedang yang terlalu tajam hingga cepat tumpul. Semakin kita memiliki sesuatu, semakin besar pula usaha yang dibutuhkan untuk menjaganya tetap sempurna, dan semakin rentan kita terhadap rasa kehilangan. Seperti ruang tamu yang selalu kita rapikan hingga sempurna, sedikit debu saja dapat membuat kesempurnaan itu sirna. Atau hidup yang kita jaga agar terlihat sempurna, sedikit dorongan dari luar saja sudah cukup untuk mengguncangkannya.
mengejar kesempurnaan, pada akhirnya membawa kita pada kerapuhan dan kelelahan yang tak berujung. Keinginan untuk selalu tampil sempurna dan menjaga segala sesuatunya tetap sempurna seringkali justru menjadi penyebab kecemasan, stres, dan rasa rendah diri. Kita terus-menerus merasa kurang, tidak cukup baik, atau takut kehilangan kesempurnaan semu yang sudah kita capai. Layaknya kolam air yang berusaha dijaga agar tetap jernih dan tenang, namun tak bisa menghindari angin, hujan, atau dedaunan yang jatuh, kita pun tak bisa menghindari ketidaksempurnaan dalam hidup. Pada dasarnya, kita adalah manusia biasa yang penuh kekurangan dan ketidaksempurnaan. Sebagian besar dari kita ibarat kolam dengan air yang keruh, terpengaruh oleh angin perubahan, hujan pengalaman, dan badai kehidupan yang tak terhindarkan. Dalam kondisi ini, justru kita dapat beresonansi dengan dunia di sekitar kita yang juga penuh ketidaksempurnaan. Alih-alih tragedi, ketidaksempurnaan ini, menurut pandangan wabi-sabi, adalah sesuatu yang indah dan alami. Inilah yang disebut sebagai keindahan dalam ketidaksempurnaan yang sempurna. Bagian 3. Merangkul ketidaksempurnaan. Merangkul ketidaksempurnaan bukan berarti berhenti berusaha untuk menjadi lebih baik, tetapi lebih kepada mengubah tujuan dari kesempurnaan yang mustahil menjadi penerimaan akan apa adanya. Di dunia yang terus menuntut kita untuk menjadi sempurna, wabi-sabi menawarkan sebuah pelajaran berharga, menerima diri sendiri dan hidup tanpa syarat. Filsafat ini mengajarkan bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Bukan berarti kita tidak boleh memperbaiki diri, tetapi kita harus melakukannya dengan kesadaran bahwa tidak ada yang abadi atau tanpa celah. Ketidaksempurnaan, dalam pandangan wabi-sabi, adalah keindahan yang murni. Sama seperti daun yang menguning di musim gugur atau retakan halus di permukaan cangkir keramik tua, ketidaksempurnaan tersebut membawa cerita dan nilai yang mendalam. Hal ini berbeda dengan kesalahan atau kebiasaan buruk yang merusak diri, seperti kecanduan atau perilaku destruktif. Ketidaksempurnaan yang wabi-sabi hargai adalah ketidaksempurnaan yang natural dan tak terhindarkan dalam hidup. Sebaliknya, ketidakmampuan untuk menerima ketidaksempurnaan hidup justru seringkali berujung pada penderitaan yang dalam. Misalnya, seseorang yang tidak mampu menerima luka emosional dari masa lalu mungkin akan berusaha melarikan diri melalui kebiasaan buruk, seperti kecanduan, untuk mencapai ilusi kesempurnaan mental, sebuah kondisi tanpa rasa sakit. Dalam pandangan Buddhisme, keinginan untuk menghindari sisi-sisi gelap kehidupan ini seringkali disebut sebagai dukkha atau ketidakpuasan. Ketidakpuasan ini muncul karena adanya perlawanan terhadap kenyataan bahwa kehidupan tidak pernah sempurna. Kita cenderung melekat pada gambaran ideal yang seharusnya ada, yang seringkali berbenturan dengan kenyataan hidup yang penuh ketidaksempurnaan. Menurut ajaran Buddha, keinginan yang berlebihan inilah yang menjadi akar penderitaan. Dengan belajar melepaskan fantasi kesempurnaan yang kita ciptakan, kita dapat terbebas dari siksaan ini dan menemukan kedamaian yang lebih abadi. Wabi-sabi mengajarkan kita untuk melihat dunia apa adanya, bukan sebagaimana kita inginkan. Tidak ada aturan atau standar yang harus dipenuhi oleh alam. Setiap batu, pohon, gunung, dan sungai ada tanpa penilaian atau tuntutan. Mereka lahir, tumbuh, menua, dan pada akhirnya akan lenyap. Seperti yang dikatakan oleh Dogen, pendiri sekolah Zen Soto, kita harus menyadari ketidakkekalan dunia dengan mendalam. Inilah inti dari penerimaan, memahami bahwa hidup ini, dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaannya, adalah keadaan yang alami. Dalam ketidaksempurnaan, kita belajar untuk melihat sisi lain dari keindahan, seperti halnya Marcus Aurelius, Kaisar Stoik Romawi, yang pernah menggambarkan momen wabi-sabi dalam pengamatannya terhadap dunia. Ia melihat keindahan dalam roti yang merekah di bagian atas ketika dipanggang, di mana keretakan itu menambah pesona dan mengundang selera. Atau pada buah ara yang mulai matang dan terbuka, serta zaitun yang siap jatuh dari pohon, di mana jejak kehancuran ini justru memberikan daya tarik yang unik. Dengan kata lain, kehidupan yang benar-benar utuh
justru ada dalam penerimaan terhadap ketidaksempurnaan. Dengan memahami dan merangkul ketidaksempurnaan, kita bukan hanya belajar untuk menerima dunia di sekitar kita, tetapi juga diri kita sendiri. Kita memahami bahwa menjadi cukup tidak memerlukan kesempurnaan, melainkan penerimaan yang tulus terhadap apa yang telah ada dan apa yang akan datang. Bagian 4. Menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan. Dalam konsep wabi-sabi, ketidaksempurnaan tidak hanya sekadar sesuatu yang diterima, tetapi juga sesuatu yang dicintai dan dihargai. Ketika kita mulai melihat bahwa kecantikan bukan hanya milik yang simetris, sempurna, atau tanpa cacat, pandangan kita terhadap hidup pun berubah. Kita mulai mengapresiasi hal-hal sederhana yang sering terabaikan. Retakan kecil pada cangkir teh favorit, keausan pada kursi kayu tua, atau bayangan yang dilemparkan oleh sinar matahari di dinding retak. Di balik ketidaksempurnaan ini, ada sebuah keindahan yang otentik, sebuah cerita yang tersembunyi, dan wabi-sabi mengajak kita untuk menemukannya. Beth Campton, dalam bukunya Wabi-Sabi, Japanese Wisdom for a Perfectly Imperfect Life, memberikan panduan praktis untuk menerapkan wabi-sabi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu caranya adalah dengan menata lingkungan tempat tinggal kita dengan cara yang sederhana, namun bermakna. Konsep wabi-sabi menekankan pentingnya kesederhanaan, tetapi ini berbeda dari minimalisme modern yang seringkali fokus pada kebersihan dan keteraturan yang hampir steril. Dalam wabi-sabi, kesederhanaan hadir melalui ketidakseragaman, asimetri, dan keunikan dari setiap benda. Daripada mengganti sofa tua dengan yang baru hanya demi tampilan sempurna, wabi-sabi mendorong kita untuk menghargai sofa yang ada dengan semua goresan dan tanda usangnya, karena di sanalah keindahan sejati itu terletak. Dengan menerapkan wabi-sabi, kita diajak untuk lebih menghargai apa yang sudah ada, bukan mencari kesempurnaan yang baru. Langkah pertama adalah dengan membuat inventarisasi barang-barang yang kita miliki, menyimpan yang benar-benar kita perlukan, dan membuang yang tidak. Namun, alih-alih mengganti barang lama dengan yang baru, kita disarankan untuk merawat yang ada, memperbaiki yang rusak, dan memberi nilai lebih pada benda-benda yang mungkin terlihat usang, namun penuh cerita. Wabi-sabi juga mengajarkan kita untuk membawa elemen alam ke dalam rumah kita. Alam adalah perwujudan sempurna dari ketidaksempurnaan. Kita bisa menambahkan benda-benda dari alam seperti kerucut pinus, ranting, atau cangkang kerang sebagai dekorasi. Benda-benda ini, meskipun tampak sederhana dan tidak sempurna dalam arti estetika modern, mampu membawa sentuhan alami yang mengingatkan kita akan keindahan dunia yang selalu berubah. Alam mengajarkan bahwa keindahan terletak pada siklus yang tak terhindarkan. Kelahiran, pertumbuhan, penuaan, dan kehancuran. Campton juga mengajak kita untuk melihat diri kita sendiri dan orang lain melalui lensa yang berbeda. Lensa yang tidak keras atau penuh tuntutan kesempurnaan, tetapi penuh penerimaan dan kasih sayang. Wabi-sabi memberi kita izin untuk menjadi diri kita sendiri, untuk menjalani hidup tanpa beban pencapaian sempurna yang menekan. Filosofi ini mengajak kita untuk melambat, mengapresiasi setiap momen, dan menemukan kebahagiaan dalam ketidaksempurnaan yang tak terduga. Seperti yang Campton katakan, wabi-sabi memberi Anda izin untuk menjadi diri sendiri. Ia mendorong Anda untuk melakukan yang terbaik tanpa membuat diri Anda sakit dalam usaha mencapai tujuan yang tidak dapat diraih. Dengan mempraktikkan cara hidup yang tidak terburu-buru dan penuh apresiasi ini, kita dapat mulai merasakan ketenangan yang lebih dalam. Salah satu bentuk praktis dari wabi-sabi adalah forest bathing, atau berjalan di hutan dengan lambat. Aktivitas ini, yang berasal dari Jepang, mengajak kita untuk benar-benar hadir di alam, merasakan setiap langkah, mendengar suara dedaunan, dan mencium aroma tanah. Forest bathing terbukti membantu mengurangi stres, kecemasan, dan kecemasan berlebih, karena memberikan ruang bagi kita untuk terhubung kembali dengan alam yang penuh ketidaksempurnaan dan bebas dari tekanan akan kesempurnaan.
Wabi Sabi mengajak kita untuk menerima hidup sebagaimana adanya. Hidup tidak menuntut kesempurnaan. Tidak ada yang perlu dicapai selain kehadiran yang penuh dan apresiasi terhadap semua yang ada di sekitar kita. Dengan mulai melihat ketidaksempurnaan sebagai sumber keindahan, kita tidak hanya menemukan kedamaian, tetapi juga kebebasan untuk menikmati hidup lebih dalam dan utuh. Bagian 5. Mempraktikkan kehidupan yang perlahan. Wabi Sabi tidak hanya mengajarkan kita untuk merangkul ketidaksempurnaan, tetapi juga mendorong kita untuk menjalani hidup dengan ritme yang lebih lambat dan lebih penuh kesadaran. Di tengah dunia yang serba cepat, di mana segala sesuatunya selalu berpacu dengan waktu, Wabi Sabi menjadi sebuah pengingat bahwa hidup ini bukanlah perlombaan. Filosofi ini mengajak kita untuk memaknai setiap momen yang kita lalui, menyadari bahwa di dalamnya terdapat kebijaksanaan yang seringkali tak terlihat. Salah satu cara mempraktikkan hidup yang lebih perlahan adalah dengan menghargai aktivitas sederhana sehari-hari. Dalam kehidupan modern, kita terbiasa untuk multitasking, mengerjakan beberapa hal sekaligus untuk mengejar efisiensi. Namun, Wabi Sabi menantang kita untuk melepaskan kebiasaan ini dan berfokus sepenuhnya pada satu hal dalam satu waktu. Ketika kita sedang menyeduh kopi, misalnya, alih-alih memikirkan pekerjaan atau kewajiban lainnya, kita bisa mencoba menikmati aroma kopi yang baru diseduh, merasakan hangatnya gelas di tangan, dan menghayati momen sederhana ini dengan sepenuh hati. Hidup yang perlahan, seperti yang diajarkan Wabi Sabi, juga mencakup penerimaan terhadap siklus alami kehidupan. Sebagaimana alam memiliki musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin, kita pun melalui fase-fase dalam hidup yang berbeda-beda. Ada masa pertumbuhan, masa keberhasilan, masa istirahat, dan juga masa-masa sulit. Daripada melawan aliran waktu atau mencoba mempercepatnya, Wabi Sabi mengajarkan kita untuk menghormati setiap fase dengan kesadaran dan penerimaan penuh. Siklus ini bukanlah sesuatu yang harus dihindari atau disesali, tetapi sesuatu yang perlu dihargai sebagai bagian dari perjalanan hidup. Salah satu praktik yang banyak dianjurkan dalam Wabi Sabi adalah kegiatan yang disebut dengan Shinrin-yoku atau forest bathing. Dalam kegiatan ini, kita berjalan perlahan-lahan di hutan, merasakan kedamaian dan energi alam di sekitar kita. Berbeda dengan sekadar berjalan cepat untuk mencapai tujuan, forest bathing mengajak kita untuk benar-benar hadir di saat ini, mendengarkan suara burung, merasakan aroma pohon pinus, dan mengamati cahaya matahari yang menerobos dedaunan. Aktivitas ini terbukti secara ilmiah dapat menurunkan kadar stres, meningkatkan rasa tenang, dan memberi efek penyembuhan bagi pikiran dan tubuh. Di sini, kita merasakan bagaimana alam, dengan segala ketidaksempurnaannya, dapat menjadi tempat kita menemukan kembali diri kita. Selain forest bathing, ada banyak cara sederhana untuk mengaplikasikan Wabi Sabi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dengan meluangkan waktu untuk diam. Kehidupan yang penuh suara dan hiruk-pikuk seringkali membuat kita sulit menemukan kedamaian. Dengan meluangkan waktu sejenak dalam diam, kita memberi ruang bagi diri untuk merenung, mendengar pikiran kita sendiri, dan menyadari hal-hal yang sering terabaikan. Dalam diam, kita bisa mendengarkan suara batin kita, menerima perasaan yang muncul tanpa terburu-buru menolaknya, dan menemukan makna yang mendalam dalam momen yang seolah sederhana, namun penuh kedalaman. Kehidupan yang perlahan juga berarti menerima kenyataan bahwa tidak semua hal dapat kita kontrol. Wabi Sabi mengajak kita untuk melepaskan kendali yang berlebihan dan membiarkan hal-hal terjadi dengan alami. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita ingin segala sesuatu berjalan sesuai rencana. Tapi kenyataannya, hidup penuh dengan kejutan dan perubahan. Dengan memahami bahwa segala sesuatu berubah dan berakhir pada waktunya, kita belajar untuk tidak terlalu terikat pada hasil akhir. Kita bisa bekerja keras tanpa merasa harus mencapai kesempurnaan, dan menghargai proses sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pengalaman hidup. Pada akhirnya, hidup yang lebih perlahan memberi kita ruang untuk mengapresiasi hal-hal kecil, untuk hadir sepenuhnya di setiap momen, dan untuk benar-benar mengalami keindahan hidup yang apa adanya.
Dalam setiap langkah yang lambat dan penuh kesadaran, kita menemukan kedamaian, kebebasan, dan rasa syukur yang tulus. Hidup bukanlah tentang mencapai kesempurnaan, melainkan tentang menghargai setiap bagian dari perjalanan ini, termasuk ketidaksempurnaannya yang membuat hidup begitu unik dan berarti. Di tengah dunia yang bergegas, wabi-sabi adalah undangan untuk berhenti sejenak, bernapas, dan merangkul kehidupan apa adanya. Filosofi ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada pencapaian kesempurnaan, tetapi pada penerimaan terhadap ketidaksempurnaan. Dalam wabi-sabi, kita diajak melihat keindahan dalam setiap retakan, menghargai makna di balik setiap goresan, dan menemukan kedamaian dalam siklus alam yang terus berubah. Menerapkan wabi-sabi dalam hidup berarti melepaskan diri dari tuntutan yang seringkali terlalu berat, dari ekspektasi yang membuat kita terus merasa kurang. Kita belajar untuk hidup lebih perlahan, untuk menikmati setiap momen, dan untuk menghargai diri kita sendiri serta orang lain tanpa syarat. Wabi-sabi mengajarkan kita bahwa hidup ini, dengan segala kekurangannya, sudah cukup. Sebagai manusia, kita mungkin tidak sempurna. Lingkungan kita pun mungkin jauh dari ideal. Namun, justru dalam ketidaksempurnaan inilah terletak makna dan keindahan hidup yang autentik. Mari kita jalani hidup ini dengan penuh kesadaran dan penghargaan, menerima apa yang tidak dapat kita ubah, dan berbahagia dengan apa yang kita miliki. Dengan memahami bahwa setiap hal di dunia ini memiliki waktunya sendiri, kita bisa menemukan ketenangan yang tulus. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari wabi-sabi untuk lebih mencintai, lebih menghargai, dan lebih menerima hidup ini. Karena, pada akhirnya, keindahan yang sesungguhnya ada dalam hidup yang tak sempurna namun penuh makna.